sekitar 500-an bahasa, tapi menyatakan bersatu dalam kesatuan politik itu luar biasa besar. Nah, karena itu maka seharusnya prinsip utama yang harus tetap dipelihara di Indonesia itu adalah semangat toleransi. Karena sejak awal kita berbeda, nggak ada dalam satu kesatuan. Jadi kita bersatu atas perbedaan-perbedaan yang banyak dan besar. Tapi kalau kemudian tadi dikatakan akarnya adalah bahasa, apakah bisa dikatakan bahwa semua hal ajaran-ajaran yang masuk ke Indonesia sebaiknya itu dipelajari dengan bahasa yang kita tahu? Iya. Jadi tafsir satu orang diterapkan pada orang lain itu nggak mungkin. Karena apa? Karena misalkan ketika kita saya misalkan menganggap bahwa saya Muslim, kemudian di sini ada beberapa yang Muslim. Pikiran kita tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang agama, tentang peraturan ternyata berbeda-beda. Bahkan tanpa disampaikan pun, tanpa dibahasakan, tanpa didemonstrasikan pun, kita itu berbeda-beda. Oh, langsung mulai. Oke. Terima kasih. Selamat malam, Pak Guru. Malam. Pak Guru Gembul. Nah, ini teman-teman Ngaji Roso, kalau kemarin kita ada Mas Guru dan ada Mbah Guru, karena kemarin ada Mas Guru yang muda, ada Mbah Guru yang agak tua. Nah, sekarang ada Pak Guru. jadi komplit ini. Pak Guru Gembul di Ngaji Roso untuk teman-teman di Ngaji Roso semua. Assalamualaikum. Pak Guru, saya panggilnya Pak Guru ya, karena kemarin ada Mas Guru dan Mbah Guru. Gitu. Tapi kemarin saya dipanggilnya Kang Guru. Oh, Kang Guru. Ada kantongnya. Ini tuh penuh. Baik, Pak Guru. Pak Guru, kita mulai dari hal yang terakhir dibicarakan oleh Pak Guru tentang Kris Muha. Tentang Kris Muha. Ini kan menarik. Kenapa satu hal ya, kenapa kok Kris Muha kok tidak Kris NU gitu? Dan ini merupakan fenomena sosial apa menurut Pak Guru sehingga muncul Kris Muha itu? Ya, sebenarnya itu judulnya aja yang dibikin bombastis. Sebenarnya itu adalah sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah? Ya, karya ilmiah tentang orang-orang Kristen di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur yang bekerja dan kemudian berkarya untuk Muhammadiyah. Oh, memang bekerja dan berusaha untuk jadi Muhammadiyah bagaimanapun adalah jaringan sekolah terbesar yang swasta ya, dibanding negeri, swasta terbesar se-Indonesia, dan karena itu sampai pelosok-pelosok. Nah, di mana di tempat sekolah-sekolah negeri itu belum mampu menjangkau atau belum bisa memfasilitasi secara keseluruhan, maka orang-orang Muhammadiyah bikin tuh di sana sekolah, bikin apa. Nah, karena wilayah Indonesia Timur itu banyak yang Kristen, nah tentu saja mereka akhirnya orang-orang Kristen tetapi berkarya di Muhammadiyah, itulah kurang lebihnya. Cuman gara-gara ini judulnya, judulnya sangat provokatif, jadi muncul pertanyaan-pertanyaan. Kenapa orang NU tidak? Ya karena orang NU itu basisnya bukan sekolah sebenarnya, pesantren. Kalau Muhammadiyah memang. Tetapi kalau dikaitkan dengan toleransi, Pak Guru, apakah itu mencerminkan bibit-bibit toleransi yang kemudian bisa kita tularkan? Ya, tentu saja. Jadi gitu. Kita itu adalah sebuah bangsa yang sejak awal tuh berbeda-beda. Jadi di seluruh dunia itu ada satu pakem. Pakem ini sangat penting. Pakem itu adalah bahwa kita bisa bersatu kalau kita satu bahasa. Jadi bahasa itu adalah induk dari kebudayaan, dan kebudayaan itu adalah cikal bakal dari satu komunitas dianggap sebuah masyarakat. Itu disebutnya budaya. Jadi budaya itu bahasa. Jadi bahasa itu adalah induk. Nah, Indonesia itu anomali. Karena ada sekitar 500-an bahasa, tapi menyatakan bersatu dalam kesatuan politik itu luar biasa besar. Nah, karena itu maka seharusnya prinsip utama yang harus tetap dipelihara di Indonesia itu adalah semangat toleransi. Karena sejak awal kita berbeda, nggak ada dalam satu kesatuan. Jadi kita bersatu atas perbedaan-perbedaan yang banyak dan besar. Tapi kalau kemudian tadi dikatakan akarnya adalah bahasa, apakah bisa dikatakan bahwa semua hal ajaran-ajaran yang masuk ke Indonesia sebaiknya itu dipelajari dengan bahasa yang kita tahu? Ya, kalau tradisi agama saya, Islam, itu memang sudah diharuskan seperti itu. Para nabi diturunkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Ya memang harusnya seperti itu. Nah, tapi kemudian ada orang yang fanatik bukan pada ajaran agama tapi pada budaya, pada
wujud-wujud peradaban satu masyarakat lokal tertentu dibawa ke masyarakat lokal yang lain. Jadi misalkan bahasa harus menggunakan bahasa Arab, pakaian harus menggunakan pakaian tradisi Arab dan sebagainya, dan kemudian itu diklaim sebagai Islam. Itu bukan Islam, sebenarnya itu adalah Arab. Dalam konteks itu begitu dalam ya. konteks itu adalah Arab. Iya. Jadi kalau misalkan dalam konteks budaya misalkan masyarakat Jawa itu adalah masyarakat yang sejak awal ahli sekali untuk membangun hubungan-hubungan antara budaya dan agama lain masuk ke dalam budaya dan agama tradisi lokalnya. Misalkan orang Jawa tuh pakai belangkon, itu sebenarnya kan sorban. Iya. Sorban yang pakai batik gitu. Makanya cara melilitnya hampir sama. Memang sama sejak Memang awal sama gitu. sejak awal. Memang sejak awal. Nah, jadi orang Arab, ini kita hubungkan dengan kebudayaan ya. Orang Arab itu pakai sorban kenapa? Karena panas luar biasa. Iya. Kalau di sana nggak pakai Bukan karena pahala ya. Bukan. Orang Arab itu sangat Ini budaya ya. panas. Jadi kalau kita di sana nggak pakai penutup kepala tuh, pusing tuh. Iya. Dan topi biasa juga nggak mempan. mempan. Makanya harus pakai yang berbelit-belit tebal gitu. Betul. Iya. Nah, karena itu ketika masuk orang-orang Arab ke Jawa, orang Jawa bagus tuh. Itu tradisi agama Islam. Yuk kita ikutin. Tapi pas dipakai gerah banget itu orang-orang Jawa tuh. Mana Karena gerah tebel. Makanya ditipisin tuh. Jadi seperti ini. Iya. Makanya jadi itu sebenarnya adalah hal yang sangat orang-orang Jawa itu sangat ahli, sangat piawai dalam meracik tradisi dari luar untuk masuk ke dalam tradisinya sendiri. Itu yang dinamakan akulturasi. Akulturasi dan asimilasi Jawa tuh kuat sekali, hebat sekali dalam hal itu. Nah, sekarang kalau kembali lagi ke masalah bahasa tadi, Pak Guru. Artinya bahwa ada kitab-kitab yang dianggap suci, kemudian dengan bahasa kaumnya, kemudian kita terjemahkan dengan bahasa kita, artinya kan kita menafsirkan hal itu. Iya. Nah, sekarang kalau kita bicara masalah tafsir tadi, apakah setiap kita itu berhak menafsirkan ajaran atau kitab suci itu untuk ruang pribadi kita, bukan untuk disodorkan ke publik? Apakah itu diperbolehkan atau tafsir itu menjadi monopoli seorang atau satu institusi saja? Sebenarnya pertanyaannya itu kurang relevan, Pak. Jadi sebenarnya itu bukan bisa atau tidak bisa, bukan boleh atau tidak boleh, tapi kita tidak mungkin bisa untuk mengikuti tafsir satu orang diterapkan pada tafsir kita sendiri, itu nggak mungkin. Jadi tafsir satu orang diterapkan pada orang lain itu nggak mungkin. Karena apa? Karena misalkan ketika kita saya misalkan menganggap bahwa saya Muslim, kemudian di sini ada beberapa yang Muslim. Pikiran kita tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang agama, tentang peraturan ternyata berbeda-beda. Bahkan tanpa disampaikan pun, tanpa dibahasakan, tanpa didemonstrasikan pun, kita itu berbeda-beda. Misalkan Bapak punya gagasan tentang Tuhan, itu beda dengan saya, dan Bapak gak bisa menjelaskan konsepsi Bapak tentang Tuhan itu bagaimana. Sama seperti saya juga tidak bisa seperti itu. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan boleh atau tidak boleh. Kita secara alamiah pasti akan menafsirkan. Salah satu konsekuensi logis dari teks itu adalah kita menafsirkan. Teks itu tidak bisa dibaca tanpa tafsiran. Mustahil. Nah, artinya kan di dalam posisi itu, kalau untuk saya pribadi misalnya, atau untuk orang-orang pribadi, dia kan berhak untuk menafsirkan untuk dirinya sendiri. Ya, bukan berhak, itu pasti niscaya. Kan? Dia pasti seperti itu. Tidak mungkin itu. Tidak, iya. Okay. Nah, yang kemudian jadi bahan keributan itu adalah ketika tafsiran-tafsiran itu ada otoritas-otoritas tertentu yang mengklaim bahwa dirinya memiliki otoritas. Itu jadi, klaim ya? Ya, klaim. Klaim untuk otoritas. Nah, kalau misalkan di dunia Kristen, klaim itu dipegang secara aklamasi oleh gereja, misalkan. Kalau misalkan oleh orang Buddha, itu diserahkan kepada pribadi masing-masing. Kalau misalkan orang Hindu yang di Bali itu ada pemuka-pemuka khusus yang berhak untuk itu. Nah, yang Islam ini diserahkan kepada ulama, tapi ulamanya siapa? Nah, ini pada akhirnya yang memunculkan debat, kemudian bahkan sampai kerusuhan-kerusuhan dan perdebatan-perdebatan. Oke, Pak Guru. Sekarang akan saya tarik kepada tafsiran pribadi tadi. Artinya kalau ada satu ayat yang mengatakan Iqra atau bacalah, kan kita diminta untuk membaca, untuk menafsirkan gitu kan. Nah, kalau saya hanya mengikuti tafsiran orang, kemudian saya tidak membaca lagi gitu, menelaah lagi, apakah itu bisa dikatakan bahwa saya nggak membaca?
Ya, Atau saya hanya ngikutin si orang ini, apa katanya, kemudian perintahnya tentang tafsiran satu ayat itu. Atau bahkan ketika kita mengatakan bahwa saya baca Iqra, wah saya nggak ngerti nih, saya harus baca ulama itu misalkan. Nah, bahkan ketika saya memutuskan untuk saya ngambil pernyataan itu, ngambil tafsiran itu adalah tafsiran saya bahwa saya tidak bisa membaca ini. Sehingga saya harus menggantungkan otoritas itu kepada pihak lain. Tapi intinya bahkan ketika saya memutuskan, saya akan gantungkan otoritas penafsiran pada orang itu, saya sudah menafsirkan bahwa saya tidak bisa secara otoritatif menafsirkan ini, sehingga saya serahkan kepada orang lain. Jadi artinya tetap aja kita menafsirkan dalam konteks itu. Makanya keniscayaan dari sebuah teks yang kita baca itu adalah bahwa kita menafsirkan. Kita menafsirkan itu. Nah, artinya bahwa kalau ada orang yang klaim saya mengetahui betul ajaran si nabi ini atau utusan ini atau siapapun juga, itu tidak tepat. Atau kemudian sikap kita bagaimana kalau ada yang klaim seperti itu? Sama seperti kita berhak untuk menafsirkan, kita juga berhak untuk menyatakan bahwa kita bisa menafsirkan. Jadi nanti pada akhirnya ada dua macam tafsiran dalam konteks ini gitu ya. Tafsiran yang secara alamiah muncul ketika kita membaca, dan tafsiran karena orang-orang menganggap kita memiliki otoritas untuk itu. Nah, orang-orang menganggap kita memiliki otoritas untuk itu misalkan karena kita bergelut di bidang itu, kita memiliki landasan keilmuan di bidang itu. Jadi misalkan kita ngambil tafsir itu berasal dari tafsir bayan misalkan. Ya, dalam dunia Islam kan ada tafsir bayan misalkan, tafsir irfan, tafsir burhan. Nah, tafsir bayan itu artinya orang yang dimaksud itu dia menguasai luar biasa terhadap seluruh dalil-dalil yang berhubungan dengan itu dan berhubungan dengan bahasa teks. Nah, kalau misalkan dia diakui misalkan oleh universitas tertentu, oleh lembaga tertentu, oleh masyarakat tertentu untuk bisa menafsirkan, maka dia memiliki otoritas untuk menafsirkannya ke masyarakat yang lebih luas. Tapi tafsiran itu sebenarnya sekedar untuk memudahkan masyarakat. Ya. Jadi perkembangan ilmu tafsir itu sebenarnya bukan untuk menghegemoni pikiran orang. Perkembangan tafsir itu dalam sejarahnya adalah untuk memudahkan orang memahami makna-makna dari apa yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, ini yang penting banget ya. Ini penting banget Pak Guru. Jadi banyak sekali yang menganggap bahwa satu tafsir itu adalah hegemoni. Atau klaim ya. Klaim. Banyak sekali yang menganggap seperti itu. Nah, ini kan menjadi wacana baru juga bagi teman-teman bahwa tafsir itu adalah memudahkan. Memudahkan kita untuk menafsirkan kembali, kira-kira begitu. Secara historis, kita nggak bisa bantah ini. Jadi ulama-ulama di dunia tafsir itu muncul karena ada pertanyaan dari orang yang tidak paham. Jadi misalkan salah seorang mufasir yang paling awal itu adalah Ibnu Abbas, sahabat langsung Nabi. Kenapa beliau jadi mufasir? Karena orang-orang bertanya padanya, ini bahasa Arab gini artinya apa ya? Ini maksudnya seperti apa ya? Kalau ini begini maksudnya seperti apa? Maka beliau menjelaskan, artinya penjelasan beliau itu muncul dari keinginan beliau untuk mempermudah orang memahami. Jadi tujuannya mempermudah. Nah, tetapi pada akhirnya muncul tafsir sebagai hegemoni yang tadi itu, hegemoni pikiran itu. Kenapa seperti itu? Ketika dunia Islam sudah saling berperang satu sama lain. Ketika sudah berperang satu sama lain, kata kelompok saya menggunakan tafsir dari ulama ini. Saya menggunakan tafsir dari ulama ini. Artinya, pesan-pesan ilahiyah yang sebenarnya sejak awal itu satu, tunggal, esa. Jadi macam-macam. Jadi katakanlah dalam hal ini, tapi ini terjadi untuk semua agama. Dalam hal ini misalkan agama Islam. Agama Islam itu satu, Tuhannya satu, Qurannya satu, Nabinya satu, semuanya satu, ajarannya. Tetapi yang membedakannya itu adalah apa? Tafsiran-tafsiran yang dikelola oleh orang-orang yang dianggap memiliki otoritas. Nah, otoritas ini yang awalnya sebenarnya sekedar memudahkan, tapi setelah bergabung dengan kepentingan-kepentingan politik, akhirnya menjadi hegemoni. Jadi kepentingan politiknya. Kerajaan Anu mewajibkan. Misalkan di zaman dulu itu sampai dinasti Abbasiyah, sejak zaman siapa itu? Al-Mansur, sejak Al-Mansur, itu mewajibkan orang untuk mengikuti mazhab Abu Hanifah. Kalau enggak, berarti jangan dekat-dekat sini. Kemudian nanti karena pemerintahnya yang mewajibkan. Masa Harun al-Rashid ganti jadi Syafi'i, tapi masih Hanafi di sana masih kuat dan sebagainya. Nah, inilah yang pada akhirnya sampai sekarang, kalau misalkan kita baca kitab suci,
jangan baca kitab suci sendiri, kamu harus ikuti tafsirnya ini. Nah, itu ya secara historis itulah yang pada akhirnya membuat Islam jadi pecah belah atau agama-agama lain menjadi pecah belah. Karena yang sakral itu Esa, tunggal, selesai, nggak ada perdebatan di situ. Yang memunculkan perdebatan ketika ini ditafsirkan oleh akal pikiran manusia dan dianggap sakral. Tafsiran manusia dianggap sakral, manusia dianggap sakral, berantem keduanya karena memperebutkan bahwa kesakralan itu harus tunggal. Masalah di situ. Oke. Nah, kalau menurut Pak Guru, saran terbaik apa untuk teman-teman yang agar kita tidak mensakralkan satu tafsiran, Pak Guru? Ya, kita harus pahami bersama bahwa betapapun hebatnya seorang mufasir, beliau itu nggak bisa sakral. Betapapun hebatnya seorang nggak bisa sakral, ya. Nggak bisa sakral. Karena yang sakral itu yang terbebas dari definisi-definisi logis. Artinya apa? Dia bukan manusia. Jadi sepanjang dia manusia tuh, dia masih menggunakan akal pikirannya. Semua manusia? Iya, tentu saja kan. Nah, karena dia itu manusia dan dia tentu saja bisa berhubungan dengan logika, berpikir, maka sejauh itu pula lah bahwa kita pun bisa seperti dia. Dia pakai logika, saya juga pakai logika. Orang dia makan nasi, saya juga makan nasi.